Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Nazmi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah yang bertugas di SMP Negeri 1 Kejajar bersama Bapak Gus Triyono SPD. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Gus? Alhamdulillah sehat selalu, sehat juga Bapak. Alhamdulillah Pak, saya juga memiliki kabar yang bagus hari ini. Nah, baik Pak Gus, di sini ada beberapa tugas terkait dengan CGP atau pendidikan guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah di instansi yang beliau pimpin, yaitu untuk pengambilan keputusan di instansi yang Pak Gus pimpin. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Gus yang akan Pak Gus jawab. Jika Pak Gus berkenan untuk menjawabnya, silakan. Namun jika Pak Gus tidak berkenan menjawabnya juga begitu, silakan. Oke, Bapak. Selanjutnya Pak Gus, jadi selama Pak Gus menjadi kepala SMP Negeri 1 Kejajar, adakah suatu masalah mungkin yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Nah, di mana masalah itu bisa menimbulkan dilema yang dalam penyelesaiannya itu ada menimbulkan dilema ataupun bujukan moral. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak Gus, selama ini bagaimana Pak Gus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Oke, berkaitan dengan identifikasi kasus Pak Fuad, berkaitan dengan identifikasi kasus berhubungan dengan bujukan moral atau dilema etika. Gini Pak Fuad, jadi saya sangat percaya dan yakin bahwa dilema etika itu bisa terjadi dimanapun, di instansi manapun, bahkan di sekolah yang maaf itu penghuninya lebih banyak dari instansi yang lainnya. Cara saya mengidentifikasi Pak Fuad, jadi dilema etika dalam sebuah instansi itu bisa terjadi pada banyak objek, kan ya Bapak. Bisa pada siswa yang mau tidak mau juga kita harus punya kontribusi untuk bisa menyelesaikannya, kan betul Bapak. Bisa guru dengan tidak di guru, di internal guru, bisa siswa dengan guru, bahkan bisa hubungan yang lainnya yang menimbulkan dilema. Nah, dari identifikasi itu terjadi pada objek yang mana, pada siapa, tentunya akan juga menghasilkan sebuah kebijakan yang berbeda. Itu Pak Fuad, terjadi pada siswa dengan guru misalkan akan menghasilkan sebuah keputusan. Mesti yang berbeda berkaitan dengan dilema yang terjadi. Guru dengan guru berbeda juga dengan guru dengan siswa Pak Fuad. Nah, itu Pak Fuad, identifikasi saya berkaitan dengan itu, maka menunjukkan objeknya. Jadi dengan siapa, terjadi di mana, itu akan menimbulkan atau kebijakan yang berbeda. Kemudian Pak Gus Triyono, selama ini bagaimana Pak Gus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berkaitan dengan cara saya mengambil keputusan Pak Fuad, saya sangat yakin Pak Fuad bahwa pengambilan keputusan yang dasarnya dari hasil musyawarah atau masukan dari orang lain itu akan bisa memberikan hasil yang lebih baik Pak Fuad. Karenanya saya sering sekali, bahkan lebih banyak dalam mengambil keputusan itu selalu meminta masukan dari orang lain. Dalam hal ini adalah orang-orang yang saya percayakan gitu Pak Fuad. Contohnya adalah wakil kepala sekolah. Dialah membantu saya dalam menjalankan tugas saya di sini, termasuk juga dalam membantu saya dalam membuat sebuah keputusan dari sebuah masalah yang terjadi. Sekali lagi Pak Fuad,
saya sangat yakin masukan dari orang lain itu akan menambah semakin bijaknya, semakin bijaknya saya, agar nanti keputusan yang saya ambil itu bisa tidak berpihak pada siapapun dan akan menjadi lebih baik. Menarik sekali Pak Gus. Jadi keterlibatan antar pihak itu sangat diperlukan dalam kasus ini Pak. Iya. Selanjutnya Pak Gus, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Gus lakukan selama ini? Berkaitan dengan langkah dan prosedur ini Pak Fuad. Jadi namanya permasalahan kan bisa kita melihat langsung dari kejadian yang kita amati kan gitu yang itu arahnya ke masuk ke tadi dilema kan, dilema etika, bukan moral. Atau kita tidak melihat langsung tapi mendengar dari orang lain. Dan kita tidak bisa kemudian acuh tak acuh terhadap masukan itu dan kita biarkan itu semakin melebar kan gitu Pak Fuad. Makanya berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya mencermati kasus-kasus itu bisa saya dengan melihat langsung berdasarkan pengamatan saya, atau saya menampung aspirasi dari mendengar guru atau orang lain yang terjadi di sekolah ini, permasalahan yang di sekolah ini, kemudian saya baru mengambil langkah yang menurut saya itu langkah yang benar. Jadi pada dasarnya fokus mengamati dulu. Sehingga masalah ini dilatar belakangi oleh apa gitu ya Pak ya. Gitu betul ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Gus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Berkaitan dengan efektivitas pengambilan keputusan Pak Fuad. Jadi yang pertama tadi kan sudah saya sampaikan, saya melihat dari orang lain agar keputusan yang saya buat itu memihak pada semuanya kan itu. Yang kedua, saya berusaha mengawal keputusan apa yang saya ambil. Karena tanpa adanya pengawalan, barangkali ya bisa saja setelah hanya berlaku beberapa hari saja, setelah itu akan kembali lagi, bisa saja kan gitu Pak akan kembali lagi, atau bisa saja terjadi pada orang lain yang berbeda kan? Makanya dengan tadi setelah saya mengambil keputusan berdasarkan dibantu oleh teman-teman saya juga melakukan proses pengawalan. Pengawalan itu sebagai tindak lanjutnya agar kasus tersebut memang benar-benar terselesaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima Pak Gus, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Jadi kalau sebuah pengambilan keputusan pasti tidak mudah, namun ada tantangan tersendiri dalam dilema itu. Kalau Pak Gus menanggapi tantangan itu apa sih Pak? Tantangan itu sebenarnya ya, mohon maaf saya katakan memang ada rasa kekeliruan Pak. Apalagi kejadian itu terjadi pada teman kita, bukan pada anak-anak sih gampang lah, namanya anak-anak kan dinasihati kan begitu gampang ya, dan itu menjadi tugas kita untuk mengarahkan anak-anak. Ada rasa kadang-kadang canggung Pak Fuad, ada rasa canggung terus terang saja. Tapi kalau kembali Pak Fuad, namanya tugas kepala sekolah. Ya kalau ada sesuatu yang tidak benar kan memang harus diarahkan, anggap saja itu sebagai kewajiban kan gitu. Tidak boleh kemudian pekewo, canggung dan lain sebagainya itu menghalanginya. Tantangan saya utamanya itu Pak, tapi bagaimanapun saya tetap harus mengambil keputusan kalau terjadi dilema-dilema yang menurut saya itu akan mengganggu tugas-tugas yang ada di sekolah. Pekewo dan canggung. Pasti setiap orang mengalaminya. Karena sebuah pemimpin itu kan harus mempertimbangkan kepentingan ini benar, lebih benar, atau ini salah atau benar. Kemudian Pak Gus, untuk jadwal, bagaimana Pak Gus, adakah sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah agenda tertentu? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Gus jalankan? Berkaitan dengan jadwal Pak Fuad. Jadi kita melihat kasusnya Pak, jadi melihat kasus dilema yang terjadi. Manakala dilema etika ini terjadi secara umum,
Maka kita sampaikan juga di apa namanya di forum umum. Jadwalnya kapan gitu kan ya, jadwalnya kapan Bapak juga sudah saya juga tahu bahwa kita setiap hari ada kegiatan berdoa bersama sekaligus memanfaatkan waktu itu untuk banyak diskusi. Pada kasus-kasus kejadian umum saya sampaikan ketika itu Pak. Jadi banyak kesempatan setiap hari. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan Delima, saya sampaikan pada saat itu. Tapi kalau kasusnya kasus-kasus personal, contoh misalkan ada guru kok sering terlambat, nah ini kan mau tidak mau meskipun saya ibu, ini harus menjadi kewajiban saya untuk bisa meluruskan kan itu Pak ya. Maka saya panggil yang bersangkutan untuk berdiskusi kira-kira terlambatnya itu latar belakangnya apa sih. Kalau disengaja jelas saya memberikan teguran kan. Tapi kalau seandainya memang alasannya orang tuanya sakit, setiap pagi harus memandikan, ya ada rasa sedikit Pak orang nah itu Bapak jadi berkaitan dengan jadwal, saya tidak memiliki jadwal khusus di khusus ini kita sudah tahu lah waktu pagi itu kita bisa diskusi bersama. Jadi semua tergantung situasi. Selanjutnya Pak Gus, adakah atau seseorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Gus dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Iya, kembali faktor yang memudahkan saya pada pengambilan keputusan, saya ke depan bahwa teman-teman saya yang membantu kerja saya di sini itu Pak Edi, Pak Ozi, juga pembantu pimpinan itu sangat membantu sekali saya dalam menyelesaikan atau berkaitan dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pilihan kita. Jadi segala keputusan yang mau saya ambil kira-kira Pak Edi atau Pak Ozi, saya sebut saja namanya Pak Ozi. Kalau saya memang seperti ini, eksesnya terlalu berat tidak, eksesnya semakin lebar tidak, kebajikannya akan semakin mengenal kepada semuanya atau tidak. Ini gagasan saya sampaikan dulu. Atau barangkali saya menggali gagasan dari beliaunya atau yang barangkali menurut beliau lebih tepat lagi. Jadi sebelum saya sampaikan untuk mengambilkan keputusan, maka menurut panjangan kira-kira kalau saya mengambil seperti ini bagus tidak gitu. Atau kalau belum bagus atau kurang bagus, nah menurut panjangan bagaimana? Tadi apa ya? Jadi ada berbagai pihak ya Pak yang turun kolaborasi agar sebuah keputusan bisa diambil dengan tepat. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir Pak Gus, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Gus petik dari pengalaman Pak Gus mengambil keputusan di Lima? Ya dari apa selama ini saya kerja dengan instansi saya bukan menganggap saya adalah keputusan yang terbaik. Saya menyadari bahwa saya karenanya ketika nanti kita diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan itu tolong libatkan orang lain untuk ikut berpikir kira-kira keputusan yang seperti apa itu yang bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan problematika dan bisa meningkatkan semuanya. Yang pertama itu, yang kedua jangan sampai keputusan yang kita buat setelah dibuat sudah dibiarkan saja. Kita tidak tahu apakah itu akan atau tidak, berjalan atau tidak, tapi perlu sebuah kalau ternyata dalam perjalanannya sehari 2 hari masih bagus, 3 hari dan seterusnya kok kembali ke semula, ya kita dengan mengarahkan kita akan tahu tidak. Luar biasa sekali Pak Gus. Terima kasih Pak Gus. Kita hari ini cukup ya untuk wawancara mengenai keputusan yang diambil oleh pemimpin kepala sekolah dalam instansi Pak Gus. Nah, saya dapatkan ilmu banyak nih Pak. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Gus semua ini bisa menjadi pembelajaran saya ke depan.
Nah, dari wawancara tadi dapat saya simpulkan bahwa ketika pemimpin menghadapi sebuah dilema dalam mengambil keputusan perlu adanya pemahaman terhadap latar belakang masalah tersebut, terus adanya komunikasi serta kolaborasi sehingga keputusan bisa diambil secara tepat. Namun harus ada pengawalan sebagai upaya tindak lanjut keputusan-keputusan itu telah diambil dan sebagainya. Oke, itu saja Pak Kus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Azmi, calon guru penggerak Kabupaten Wonosobo angkatan 11 Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah SMP yang bertugas di SMP Muhammadiyah 6 Dieng dengan Ibu Khalifah SPT. Assalamualaikum Bu Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Fuad, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Alhamdulillah. Nah, Bu, saya ada tugas nih Bu untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab. Nah, jika berkenan menjawab, silakan Ibu untuk menjawabnya. Namun jika tidak berkenan, juga tidak apa-apa. Nah, oke Bu Khalifah, kalau boleh tahu, Bu Khalifah di SMP Muhammadiyah 6 Dieng ini sudah menjadi kepala sekolah berapa lama Bu? Sudah sekitar 6 tahun. Jadi saya jadi kepala sekolah mulai dari tahun 2019. Oke, dari tahun 2019. Iya. Wah, pastinya banyak pengalaman-pengalaman nih dalam menghadapi situasi-situasi tentang dilema etika atau rujukan moral. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, bisa diceritakan nggak Bu Khalifah permasalahan apa yang pernah Ibu alami bahwa itu merupakan masalah-masalah dilema etika? Oke. Kalau masalah tentang dilema etika, tentunya saya pernah mengalami nih Pak, yaitu ketika jam istirahat itu atau ketika pergantian jam itu banyak sekali anak-anak yang keluar dari area sekolah. Nah, di sini dilema etikanya itu antara gerbang saya tutup atau tidak, karena kebetulan sekolah kami itu memiliki 4 pintu gerbang dan keempat-empatnya itu semuanya dibuka sehingga memudahkan siswa-siswi kami untuk keluar dari area sekolah ini. Nah, di sini yang bikin dilema itu antara saya harus memikirkan siswa-siswi atau saya harus memikirkan warga. Karena warga sekitar itu banyak yang protes atau mendemo dari penjaga sekolahnya gara-gara menutup pintu gerbang. Mereka beranggapan kalau pintu gerbangnya ditutup itu akan menyulitkan akses mereka untuk berjalan, terutama ke musola, atau bagi pedagang-pedagang itu akan kesulitan ketika mengantarkan makanan ke kantin karena mereka harus berjalan lebih jauh atau muter lewat gerbang atas. Nah, di situ saya mengalami dilema etika ya, antara harus memilih siswa atau memilih warga. Baik, nampaknya pelik sekali ya Bu ya dilemanya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang dialami saya itu rujukan moral atau dilema etika itu dari saya melihat dari kesimpulan dari solusi yang didapatkan ya.
jika kesimpulannya itu benar dengan benar, itu berarti dilema etika. Tetapi jika kesimpulannya itu benar dengan salah, itu berarti bujukan moral. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali, Ibu. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, dan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Selama ini saya menyelesaikan pengambilan keputusan di sekolah ketika ada permasalahan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, saya dengan cara dimusyawarahkan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan beberapa pemangku kepentingan. Seperti itu. Iya. Jadi dengan cara musyawarah ya Bu ya. Oke. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu bisa lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama saya lakukan atau prosedur yang dilakukan itu, pertama saya akan mencari tahu kebenaran dahulu, apakah masalah itu benar terjadi atau tidak. Kemudian setelah itu saya akan mencari latar belakang dari permasalahan itu yang terjadi, yaitu dengan cara saya mencari informasi dari berbagai sumber. Contohnya dari teman siswa tersebut yang keluar ke sekolah itu dari temannya, atau dari guru, atau bahkan dari wali murid atau dari warga sekitar. Iya. Baik, berarti kalau dalam mengambil keputusan itu harus bisa menggali informasi terlebih dahulu gitu ya. Ya, luar biasa. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu dengan cara memusyawarahkan atau diskusi bersama ya. Karena dengan bermusyawarah atau diskusi bersama itu akan mengurangi kebimbangan ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan apakah sudah tepat atau belum, biasanya kan bimbang. Nah, tapi kalau sudah kesepakatan bersama, itu kan akan menjadikan kita lebih mantap dalam mengambil keputusan. Benar sekali, luar biasa. Lagi-lagi musyawarah ya Bu ya. Iya, betul sekali. Agar bisa meringankan beban kita ya. Kalau tidak dipikir sendiri semakin berat ya. Kenapa kita tidak bermusyawarah saja seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu? Ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Ibu sebutkan tadi. Pasti sangat banyak tuh Bu tantangan-tantangannya yang dihadapi oleh Bu Khalifah ini. Hal apa saja atau tantangan yang saya alami pada kasus dilema etika, yaitu seperti dari tadi yang masalah sudah saya sampaikan. Itu tantangan saya itu saya harus memilih di antara dua perasaan ya. Jadi apakah saya harus memikirkan warga sekitar ataukah saya harus memikirkan siswa? Karena secara tidak langsung juga warga sekitar akan membantu kita dalam kegiatan PPDB juga, akan berpengaruh juga. Nah, tetapi kalau siswa tidak dipikirkan, itu juga akan mengganggu KBM juga. Nah, jadi tantangan itu ketika harus memilih mana ini yang harus dipilih. Nah, seperti itu. Jadi sangat banyak ya Mbak ya Bu ya tantangannya. Terus selanjutnya, apakah Ibu Khalifah ini memiliki sebuah tata krama Ibu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedur seperti apa yang Ibu Khalifah jalankan? Oke. Untuk jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah sih tidak ada. Jadi setiap ada masalah yang kondisional saja lah. Ketika ada masalah maka akan segera dicari solusinya itu apa. Ketika belum menemukan solusi, nah itu maka kita harus mencari bantuan agar masalah tersebut cepat diselesaikan ya, misalnya dengan cara bermusyawarah. Nah, jika itu memang bersifat urgen dan
harus segera diselesaikan, itu maka ya tidak menunggu, jadi langsung saja. Jadi tidak ada jadwal untuk penyelesaian masalah ini, tidak ada. Jadi semua tergantung kondisi ya Bu ya. Apabila urgent, butuh responsif yang lebih cepat. Oke, selanjutnya Bu Hanifah, dalam menyelesaikan keputusan ya, mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Hanifah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan kasus pada dilema etika itu tentunya karena ada dukungan dari berbagai pihak ya. Pihak yang mendukung saya itu ya ada rekan guru, ada komite sekolah, ada wali murid dan warga sekitar juga. Oke. Nah, ini sampai juga di pertanyaan terakhir Bu Hanifah. Dari semua hal yang telah disampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Bu Hanifah petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan pada kasus dilema etika yaitu bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, karena terkadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar ya. Jadi untuk itu kita harus tidak tergesa-gesa, karena kalau kita tergesa-gesa itu bisa berdampak fatal ya, bisa terdampak fatal atau bahkan kita bisa salah dalam melangkah. Jadi intinya segala sesuatu yang akan kita putuskan atau kita pikirkan itu sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Baik, luar biasa sekali Bu Hanifah. Jadinya intinya adalah keputusan dari dilema etika yang dialami Bu Hanifah ini pada akhirnya apa yang diambil? Pada akhirnya itu dari hasil musyawarah dengan warga, akhirnya karena dimusyawarahkan jadi sama-sama enak, warga menyetujui pintu gerbang itu ditutup. Cuma ketika ada waktu mau sholat, nah itu pintu gerbang dibuka, setelah itu ditutup lagi. Kemudian untuk pedagang itu keputusannya kami memberikan kesempatan untuk bisa lewat pintu bawah sampai jam 8 pagi. Kalau sudah melewati jam 8 pagi, maka berdasarkan hasil keputusan, jadi pedagang harus lewat pintu atas. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali, sangat solutif Ibu Hanifah. Ya. Baik Bu, terima kasih untuk sharingnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan jawaban dari Bu Hanifah bisa untuk pembelajaran saya ke depan. Ya. Dari wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa ketika seorang pemimpin menghadapi sebuah dilema dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah tidak tergesa-gesa, ya. Selanjutnya adalah adanya musyawarah secara bersama agar terjadi solusi yang istilahnya solusi yang bisa diambil secara bersama, yang enak mana dan yang paling untuk dilakukan yang mana. Wah, sekali lagi terima kasih ya Ibu Hanifah. Sampai jumpa di lain waktu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.